Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada acara Dema Febi Beraksi dengan saya Dimas Bayu Pangestu. Dan pada acara ini, pada acara podcast kali ini kita kedatangan orang nomor satu di Universitas Islam Negeri Salatiga, yaitu Presma Dema Universitas Islam Negeri Salatiga, yaitu Mas Huda. Selamat datang Mas Huda di acara Dema Febi Universitas Salatiga. Mungkin untuk memperkenalkan diri dan bisa memperkenalkan kepada teman-teman, bisa dikasih tahu nama siapa, tempatnya di mana. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Miftahul Huda, biasa dipanggil Huda ataupun kalau lebih akrab lagi kawan-kawan itu memanggilnya Kokoh, karena memang dari segi face kira itu mirip dengan Cina Mas ya. Cina itu. Padahal Korea sebenarnya saya. Oke, siap. Jadi lebih akrab itu dipanggil Kokoh karena nama Huda juga di UIN Salatiga itu pasaran banget. Untuk membedakan juga panggil Kokoh juga gak apa-apa. Saya angkatan 18 prodi ekonomi syariah gitu Mas. Oke, berarti ini gue manggilnya Kokoh atau Huda atau gimana? Kokoh juga gak apa-apa. Oke, berarti lebih enak. Biar Apa kali aja yuk? biar lebih akrab. Oke, Mas Kokoh, gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, masih sama dengan dulu, masih ada serangan lambung. Asam lambung gitu ya. Oke, Mas Kokoh, ini kesibukan Mas Kokoh sendiri Pak ketika jadi Presma apa aja sih? Oke, kesibukannya ya paling mengurus terkait organisasi aja sih, karena juga saya hari ini itu masih menahkodai beberapa organisasi juga. Jadi memang tetap di organisasi, tapi ada beberapa organisasi sih Mas gitu. Oke. Terus dari Mas Kokoh sendiri kesan menjadi Presma di Mangun Salatiga tuh gimana? Apalagi kan sebentar lagi organ Pamala ini akan bakal rekor. Oke. Kesan dari sebelum bakal rekor nih apa sih Mas? Dari dirimu? Untuk kesannya yang pertama senang sih ya, karena dengan saya di Dema Univ itu bertemu keluarga baru. Karena dulu saya di fakultas hanya berlingkup fakultas, tapi bila di Univ sudah satu lingkup universitas, jadi saya bertemu dengan keluarga baru, dengan pola pikir baru dan pengalaman baru, itu yang membuat saya senang sih. Apalagi notabene dari kawan-kawan pengurus itu punya skill dan hard skill yang memang mumpuni, jadi saya juga bisa ikut belajar gitu Mas. Terus di Dema Univ itu juga saya sebenarnya agak sedikit kaget karena banyak sekali hal yang harus dikoordinasikan, entah itu dengan kepolisian, entah itu dengan pemerintah Kota Salatiga ataupun dengan BEM-BEM bahkan di luar Jawa Tengah juga. Jadi memang terbuka sekali terkait relasi di universitas gitu. Oke Mas Kokoh, tadi yang lu bilang kan lu ibaratnya di Demamu udah punya keluarga baru. Dan gua tahu apa sih track record betul. Track record sampean itu kan dari Presma di Makadi, kemudian tahun ini naik jadi Presma di Universitas. Ya. Dan itu kan pengalaman itu kan setidaknya sudah ada ketika kamu menjabat di Presma di Makadi. Dan menurut gua sih lu nggak perlu belajar dari nol lagi kan? Oke, untuk belajar dari nol itu pasti iya, karena budaya atau atmosfer yang ada kan berbeda juga. Tapi untuk hal-hal kepemimpinan itu karena saya emang dari awal dulu, bahkan dari HMS saya sudah punya gaya kepemimpinan sendiri. Yang itu saya terapkan bahkan kemarin di fakultas, bahkan sekarang di universitas. Tapi untuk hal-hal untuk belajar di organisasi pasti juga dari nol lagi, karena sudah beda tingkatan dan memang beda untuk menyelesaikan masalah di universitas. Karena juga berbeda. Ya, beda. Jadi kalau dulu itu di fakultas katakanlah kita langsung bertemu dengan Pak Wadek, ada tiga. Ya. Kalau di Univ di sini ada kemahasiswaan dulu. Terus ada hal lain sih yang memang harus diselesaikan. Jadi kalau berbicara belajar dari nol, iya, tapi untuk mungkin seperti administratif atau hal lain sih. Tapi untuk segi mengkoordinir dari kawan-kawan organisasi itu memang nggak dari nol lagi, karena sudah punya pengalaman dan punya basic dari kepemimpinan sendiri sih. Berarti kan pas lagi di FEB itu kan hanya mengurus fakultas FEB aja. Ya. Sedangkan lu menjabat
jadi freshman di Maung lu mengkoordinir seluruh fakultas, dan itu mungkin agak lebih berat ya, tapi untuk segi kepemimpinan, skill leadership lu kan udah kebangun pas lagi di fakultas. Nah, lanjut pertanyaan kedua Mas, dari teman-teman ini, apa sih motivasi lu sehingga bisa aktif dalam organisasi? Katanya kan lu juga aktif organisasi di luar, terus aktif organisasi di kampus jadi freshman. Nah, itu apa sih motivasi lu? Untuk motivasi mungkin jujur ya, karena memang saya sebenarnya nggak ada arah pikiran untuk bisa aktif di organisasi ataupun bahkan menjadi ketua. Tapi kenapa saya sampai hari ini tetap tetap bertahan itu karena sesimpel tanggung jawab Mas. Jadi dulu itu entah itu di kepanitiaan atau di hal lain. Jadi bila memang saya punya tanggung jawab di sana, saya diberikan amanah, saya kerjakan. Yang kedua, bila saya di sini melihat dari kawan saya itu kekurangan tenaga pikiran atau hal untuk butuh bantuan lah simpelnya ya, itu sebisa saya juga membantu. Karena itu juga suatu hari tanpa saya minta, saya di sini seperti kewalahan terkait tugas saya juga dibantu. Jadi simpelnya di sini pertama saya sudah terbentuk chemistry dengan kawan-kawan, lalu juga ada ruang tim di sana. Itu sih yang membuat saya kenapa tetap harus di organisasi dan menyelesaikan tanggung jawab. Pada akhirnya di situ juga dorongan dari teman-teman untuk tetap lanjut berorganisasi. Makanya kemarin sempat juga diwawancarai Mas. Jadi apa sih yang membuat Mas Huda ini mau mencalonkan diri atau hal lain lah terkait ketua di organisasi? Itu karena memang pertama ini dorongan dari keluarga saya di organisasi. Jadi untuk merealisasikan keinginan dari kawan-kawan juga, dan emang dirasa untuk roda organisasi itu tidak boleh kosong. Jadi saya juga memberanikan diri, juga memantapkan diri untuk lanjut berorganisasi tersebut. Emang lu gak capek Wah? Organisasi luar iya, dalam iya, emang yang dicari apa sih? Oke, kalau capek pasti capek gitu. Tapi dilihat sisi positifnya, berorganisasi itu menurut saya pribadi itu banyak sekali untuk segi positifnya. Kalau kawan kan biasanya saya ikut organisasi untuk mencari teman baru, relasi baru, itu sebenarnya bonus dan pasti didapatkan. Tapi hal-hal di luar itu, kawan-kawan juga di sini harus punya tujuan kenapa ingin ikut berorganisasi. Kalau saya dulu itu flashback waktu sekolah ya, di SMK itu saya sebenarnya ikut organisasi tapi juga tidak aktif. Pasca itu saya baru berpikir, boso jone eman-eman Mas, eman-eman kok wes melu organisasi tapi manfaatkan. Itu baru ada rasa-rasa itu. Makanya di kampus masuk di Unsur 3 saya pengen coba ikut organisasi, karena di sini saya juga sadar diri untuk hal-hal seperti public speaking, lalu lobbying, lalu terkait kepemimpinan. Itu waktu di awal saya kurang banget. Yang saya cari di organisasi simpelnya hanya 3 ini dulu waktu awal ya. Dan itu terbukti hari ini saya mendapatkan itu semua. Tinggal kawan-kawan itu punya tujuan apa untuk berorganisasi, cari di sana. Gitu sih. Karena hal-hal positif di situ banyak sekali. Jadi yang simpel dari organisasi pasti juga kepemimpinan di situ ada, work team, lobbying, lalu hal-hal lain. Iya, produktif juga pasti dan. Mas Koko, kan sebagai anak aktivis di kampus atau aktivis di luar kampus, dari Mas Koko sendiri menggabungnya sih aktivitas perkuliahan dari Mas Koko sendiri? Untuk perkuliahan sebenarnya tidak terganggu, bahkan sama sekali tidak terganggu, karena ini juga mungkin bisa dikatakan tips ya buat teman-teman semua. Tips nih untuk teman-teman yang emang ingin berorganisasi, jadi pahami dulu terkait kelas di mata kuliah kawan-kawan tersebut. Jadi biasanya di awal kan ada kontrak belajar Mas, kontrak kelasnya itu. Jadi penting absensi itu tidak lebih dari 4 kali alfa, ataupun harus ikut UTS. Kalau ada tugas juga dikerjakan, lalu di akhir entah itu nanti kontraknya apa aja ya. Kalau kan nanti didukung dengan
bagaimana kawan-kawan itu aktif di kelas kan gitu. Nah dulu itu karena saya juga bukan anak akademis banget, jadi saya juga terbilang nggak pintar-pintar banget. Jadi untuk kuliah itu saya juga nggak hanya sekedar kuliah sebenarnya, tapi memang saya sudah cari tahu hal-hal yang memang harus saya dapatkan, yang memang saya ingin fokusnya di sana, entah itu ekonomi apa gitu lah. Kalau kewirausahaan hal-hal apa yang memang perlu didapat. Jadi karena juga mungkin ini kurangnya dari sistem pendidikan di Indonesia, apalagi di dalam perkuliahan itu kan kebanyakan hanya silabus ada, lalu dibagi kelompok, kamu presentasi ini gitu kan. Jadi memang banyak sekali waktu yang dilonggarkan gitu loh. Apalagi kelompoknya kan juga beberapa orang, itu juga memudahkan untuk bahasanya pembuatan dari bahan untuk presentasi. Nah dari beberapa kasus juga paling saya itu kebagian kayak mencari materi atau enggak bahasanya edit di makalah atau paling juga PPT, ataupun juga beberapa itu saya juga kebagian itu porsi paling besar di presentasinya. Karena memang untuk mencari nilai kan di presentasi, dan untuk pembuatan kalau dulu kan makalah sampai presentasi itu juga sebenarnya saya mepet. Jadi berjuang di lain. iya, jadi 3 hari sebelum hari dari mata kuliah itu berjalan baru buat tuh. Adalah saya kan jauh-jauh hari, tapi kan biasanya otak tuh encer pas lagi-lagi bisa ngepet gitu. The power of kepakan ya, itu loh. Tapi itu karena saya sudah tahu beberapa trik, jadi untuk tugas di sini clear, karena untuk pembuatan dan hal lain berkelompok, dan itu memudahkan dari teman-teman kalau pengen cari nilai kuliah kan begitu. Yang kedua di sini terkait keaktifan. Jadi yang di sini kalau memang saya berkesempatan masuk di kelas, usahakan juga aktif, minimal bertanya atau menyanggah ataupun memberikan penambahan dari jawaban. Nah itu juga menopang dari teman-teman nanti nilainya kan begitu. Di sisi lain ya penting jaga absen itu enggak lebih dari 4 ya, hanya sekedar itu. Toh juga kalau kuliah simpelnya itu tadi, penting tugas numpuk, terus terkait presentasi juga kalian presentasi, lainnya opsional. Kalian ambil 2 poin ini pun sudah lulus mata kuliah kan begitu. Kecuali kalian emang pengen cari nilai itu A semua gitu kan, itu beda. Tapi kalau emang ingin lulus ya begitu dari mata kuliah. Yang penting kan dari mahasiswa sendiri harus paham konteks belajar dari mahasiswa tersebut, dari dosen tersebut. Itu yang mengakibatkan juga nggak akan mengganggu dari kalau kalian ingin berorganisasi juga, karena ya simpelnya kuliah ya bakal gitu. Yang kalian cari apa, ilmu yang kalian ingin dapatkan apa, ya kalian kejar di sana gitu sih. Karena kalau kalian full itu hanya kuliah saja ya eman-eman sangat disayangkan. Teman-teman juga paling di sana yaitu tadi cuma pembagian di kelompok presentasi, udah dapatnya hanya itu. Kalian tugas ya buat tugas aja, lainnya nggak dapat apa-apa. Beda kalau kalian ikut organisasi, ada hal-hal lain dan lebih lebih menguntungkan sih, itu sih. Kalau disayangkan kalau kawan-kawan itu hanya kuliah aja. Bener, mungkin kan kalau misalnya di dalam perkuliahan kan IP itu nilai itu 4. Ya, betul. 6-nya itu di luar. Kalau misalnya kan ada orang ngomong kayak gitu. Iya. Lalu ini Mas, kan dirimu juga ya masih kuliah juga, terus juga jadi punya jabatan di Ormawa. Nah, cara manajemen si waktu dari Mas Koko sendiri itu seperti apa? Untuk manajemen waktu, saya tetap pertama itu prioritaskan hal-hal yang bersifat urgent atau lebih penting. Dari kita bisa memetakan hal-hal tersebut, kita bisa membuat schedule sendiri. Jadi katakanlah kalau memang saya itu ada agenda di Dema, katakanlah ya ada Dema tanggal sekian, itu saya catat. Lalu tanggal-tanggal pentingnya rapat itu kapan aja, itu juga sudah di planning. Ya, dari hal tersebut kita pakaikan. Lalu katakanlah di organisasi lain itu juga pasti ada program kerja juga, itu juga kita planning. Jadi bagaimana di sini kita nggak menabrakkan satu organisasi dengan organisasi lain. Jadi untuk memanage itu ya pertama di schedule itu sih. Jadwal. Iya, di jadwal. Itu yang paling penting. Untuk hal-hal lain seperti
kuliah, lalu untuk bahkan apa ya bahasanya di rumah atau keluarga itu, kalau keluarga memang jujur itu saya sedikit mengalahkan dulu, jadi saya lebih mementingkan ke organisasi karena di sini saya juga kepala kan. Lalu untuk kuliah kebetulan juga di sini saya juga sebenarnya sudah selesai, tinggal skripsi aja. Jadi kalau kuliah nggak ada hal yang terganggu, paling ya konsekuensinya itu saya lulus ya nanti agak telat, sama pekerjaan skripsi masih nggak sekening dari teman-teman lain lah ya, karena masih ada tanggungan di organisasi. Lalu Mas, bagaimana sih pandangan dari Mas Koko sendiri sebagai Presma Dema mengenai mahasiswa yang berprestasi dan lulus tepat waktu? Kan dari Mas sampai sendiri kan ngomongnya kurang kencang dibanding teman-teman karena mengurus organisasi, karena juga punya jabatan tinggi juga. Nah, dari pandangan sampai sendiri gimana sih orang yang lulus tepat waktu tapi juga organisasi juga? Dari pandangan dari sampai Oke, ya kalau menurut saya pribadi itu juga bagus sih, ada poin plus di sini. Jadi tidak ada kata-kata lagi kalau kalian itu menjadi aktivis itu harus telat banget kuliahnya, kan itu nggak harus. Tapi di sini saya lebih ingin menekankan lulus itu di waktu yang tepat. Nah, jadi simpelnya gini Mas, kebanyakan dari kawan-kawan itu mahasiswa pengen mengejar cepat lulus, tapi pasca lulus kalian mau ngapain? Bingung ya, iya itu yang membuat dari kawan-kawan di sini tidak siap untuk jalan lulusan. Bahkan juga banyak nilai yang harus didapatkan dulu di bangku perkuliahan. Katakanlah istilahnya di dalam perguruan tinggi itu kalian sudah terapkan atau belum? Kalian sudah realisasikan atau belum? Karena itu inti kita menjadikan mahasiswa. Ya. Jadi hal-hal yang memang diperlukan untuk kalian itu terjun ke masyarakat itu kalian sudah punya atau belum? Dan simpelnya untuk diri sendiri kalian di sini katakanlah emang pengen sukses, entah itu sukses artian kalian apa, tapi untuk mencapai sukses itu kalian sudah punya langkah-langkahnya belum? Sudah ada planningnya belum? Jadi fun fact, saya juga punya teman juga di sini, dia sudah lulus, tapi yang satu bingung, yang satu juga biasa-biasa aja gitu loh. Jadi yang perlu saya sampaikan, yang penting kalau kalian sudah siap lulus, untuk diri kalian sendiri, penataan masa depan kalian bagaimana? Katakanlah kalian pengen setelah lulus kerja di di perusahaan A, ya katakanlah di lembaga atau di perusahaan A. Tapi untuk masuk ke sana kalian sudah riset atau belum? Yang harus terpenuhi syarat-syaratnya apa? Lalu kalian nanti untuk wawancara katakanlah kalian sudah siap atau belum? Katakanlah simpelnya seperti gaji kalian udah bisa mematok berapa dengan skill apa aja yang kalian punya, kan begitu. Jadi untuk planning simpelnya tadi kalau di perusahaan ya kalian sudah siap masuk ke sana belum? Kalian sudah mempersiapkan itu belum? Ya simpelnya kayak gitu sih. Jadi ya beberapa kawan juga yang belum punya plan seperti itu selalu bingung ya. Jadi masih belum lulus ngambang nih. Iya. Malah kebanyakan tuh saya tanyain ya, udah lulus sekarang mau ngapain? Barang cerai nganggur dulu. Kasihan juga dari orang tua yang sudah membiayai kan. Iya. Terus mungkin dari pesan Mas Koko sendiri, bukan lulus di waktu yang bukan kalau misalnya nggak bisa lulus tepat waktu, setidaknya lulus di waktu yang tepat. Kayak gitu. Quotes hari ini dari Mas Koko. Mas Koko, apakah ada ilmu yang didapat bisa berguna dalam perkuliahan melalui organisasi tersebut? Oke, yang paling berguna, kalau berguna pasti banyak ya. Banyak. Tapi yang paling berguna yaitu pertama public speaking, lalu berpikir kritis karena itu di perkuliahan pasti ada. Jadi juga bagaimana kamu penyampaian itu ke dosen atau presentasi ke mahasiswa lain biar itu masuk, itulah gunanya public speaking. Bagaimana mengolahnya itu sebenarnya lebih ke jam terbang sih. Dan jam terbang itu paling banyak ada itu ya di organisasi. Kalian rapat, kalian diskusi, kalian nanti ada proker atau hal-hal lain. Itu gunanya bagaimana kalian bisa mengembangkan public speaking, dan itu berguna di perkuliahan pasti. Yang kedua terkait berpikir kritis, bagaimana nanti kalian mengkritisi terkait ya simpelnya dari materi presentasi tadi. Teman kalian presentasi, kalian jadi tahu hal-hal seperti ini tuh sebenarnya agak kurang
agak kurang benar atau sedikit yang melenceng, itu kalian bisa masuk untuk bertanya ataupun membenarkan. Di situ juga nilai keaktifan sendiri. Dan banyak hal lain seperti lobbying di organisasi juga pasti kan diperlukan. Bagaimana kalian nanti komunikasi dengan, kalau di MPS dengan Kaprodi, lalu fakultas berarti dengan Pak Dekan, ataupun juga dengan Pak Rek ataupun Pak Rektor, itu kan juga ada tata cara. Kalau simpelnya ada protokoler. Nah itu juga bisa berguna di kawan-kawan di bangku perkuliahan. Simpelnya kalau memang nanti kalian ada kendala di mata kuliah A, lalu kalian itu sebenarnya ada kendala seperti entah itu kurang waktu ataupun tidak bisa ikut UTS atau UAS, yaitu poin plusnya kalau kalian ikut organisasi dan tahu bahasanya lobbying, kalian bisa bahasanya apa, lobby ke dosen tersebut, terapin ke langsung dari masa. Dan untuk melobi itu juga bukan hanya Bu saya belum ikut ini, saya minta tolong harus ikut, ya itu ada bahasanya apa, ada seninya, itu yang kalian nanti dapatkan, yang kalian asah kalau ikut organisasi sih. Mungkin poin yang dapat public speaking, secara gaya bahasanya, mungkin itu manfaat-manfaat dari organisasi dan bisa diterapkan masa nanti. Nanti manajemen waktu banyak banget kok. Nanti kalian bisa dapatkan sendiri dan buktikan sendiri aja sih. Ya mungkin dari teman-teman yang ibaratnya buat maba ya, mahasiswa baru semester 1 atau semester 3 yang sekiranya belum mengikuti organisasi, silakan manfaatkan wadah di kampus kita ini. Ada UKM juga ada beberapa banyak, jadi bisa dipilih yang mau aja, mau apa aja sih, kalian mau masuk di mana aja. Terus kemudian juga ada Ormawa, itu lintas, ibaratnya itu tingkatan di setiap kampus. Oke Mas Koko, karena ini juga udah pertanyaan terakhir, mungkin langsung bisa dijawab aja. Apa sih yang ingin saudara sampaikan atau pesan kepada mahasiswa baru yang baru masuk tahun ini, tahun 2022, agar tetap aktif dalam organisasi, atau yang belum masuk organisasi pengen, dan kemudian juga jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Jadi organisasi jalan, terus perkuliahan juga jalan. Pesan yang saya berikan sebenarnya sudah saya sampaikan dulu waktu di PPLK sih Mas. Jadi waktu beberapa kesempatan kemarin saya berbicara, ya intinya jangan sia-siakan waktu kalian di bangku perkuliahan ini hanya untuk kuliah saja. Jadi banyak manfaat atau hal yang memang perlu kalian ambil di sana untuk besok pasca kalian tidak lagi di bangku kuliah. Jadi bagaimana nanti kalian terjun di masyarakat ataupun hal-hal untuk pribadi kalian yang membangun kalian lah gitu. Jadi untuk kalian mempersiapkan diri, ini kesempatan emas buat kalian. Jadi tidak tidak banyak juga dari teman-teman kita di luar sana yang tidak bisa seperti kita menduduki di bangku perkuliahan ini ya. Sebenarnya kalau kemarin kan yang paling besar isunya kan seperti kenapa kok perempuan itu harus kuliah kan gitu. Lalu ada pertanyaan lagi, kalau kalian memang jeli, ya kalau aku kuliah nanti aku kuliah itu membuka relasi baru Kak. Simpelnya kalau kalian bisa membandingkan dengan kawan-kawan yang tidak kuliah, jadi nanti kalau nikah dari kawan-kawan perempuan yang kuliah itu nikahnya dengan siapa, sedangkan yang tidak kuliah dengan siapa, itu kan masih bisa dikota-kotakan. Lalu besok pendapatan dari teman-teman yang kuliah berapa, yang tidak kuliah berapa. Lalu nanti kalau masalah urusan dapur, walaupun nanti kan kalian juga bakalnya kan kembali ke dapur. Dan nanti dapurku nanti seperti apa, dapurmu seperti apa. Lalu bagaimana cara memasak itu ada perbedaan sebenarnya. Tinggal kalian mengkritisnya ke sana sih. Jadi untuk kawan-kawan benar-benar silakan dimanfaatkan persiapan diri kalian sebenar-benar sebaik-baiknya juga untuk persiapan diri kalian sendiri. Tapi di sini juga saya menggarisbawahi, menjadi mahasiswa kupu-kupu itu sebenarnya juga nggak ada salahnya Mas. Tapi kupu-kupu yang benar. Katakanlah di sini kalian tidak ikut organisasi, tapi kalian sudah tahu untuk pengembangan diri kalian cari apa itu sudah tahu. Jadi simpelnya kalau di sini kalian ingin menjadi seorang kreator, kalian tidak ingin ikut berorganisasi, ya monggo fokus ke bidang tersebut. Jadi tiap hari kalian bikin konten, lalu kalian bagaimana menjalin relasi sendiri dengan tidak menggunakan organisasi itu monggo. Tapi lebih bagus lagi itu juga masuk organisasi. Jadi tetap pengembangan diri, kan sudah tahu cari apa, tapi juga pengembangan lagi di organisasi. Penting itu sih
pikirkan diri kalian sendiri, tugas kalian di sini apa, dan pasca ini kalian bisa dapat apa dan berbuat apa. Itu sih. Oke. Jadi ya, inti dari pesan Mas Koko ini adalah manfaatkanlah apa yang udah diwadahi di kampus, dan untuk yang mahasiswa kupu-kupu itu menjadi bukan pilihan yang salah ya. Yang penting penerapan tridharma perguruan tinggi itu juga bisa dilakukan di luar kampus. Tapi untuk kupu-kupu tadi yang bisa sepertukan hanya sedikit, kebanyakan ya begitulah. Jadi intinya perkuliahannya tetap oke, organisasinya juga oke gitu loh. Jadi tidak ada nomor 1 2 kan, tapi saling beriringan. Ya, gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Koko, Mas Yuda selaku Presma yang udah hadir di acara Dema Podcast pada hari ini. Terima kasih udah ngeluangin waktunya. Ya, sama-sama Mas Dimas. Oke, mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Mas Koko untuk mahasiswa. Untuk closing statement sebenarnya nggak ada sih, tapi ya hanya mengulas tadi aja sih mungkin ya. Jadi memang di sini saya juga bukti sebagai salah satu orang yang katakanlah bukan sukses, tapi memang pembuktian dari berorganisasi itu memang jalannya nggak begitu mulus, tapi imbas atau hal-hal positifnya itu pasti kalian rasakan juga buat diri sendiri, entah itu untuk kawan-kawan kalian sendiri, organisasi kalian, dan bahkan lingkungan sekitar kalian. Jadi ya itu tadi, jangan sia-siakan kalian di bangku perkuliahan ini, tetap cari hal-hal yang untuk pengembangan diri kalian sendiri. Terus juga jangan lupa tugas kalian di bangku perkuliahan ini ya, tridharma perguruan tinggi dan hal lainnya sebagaimana yang memang harus kalian kerjakan. Ya sebenarnya itu sih Mas. Jadi jangan sia-siakan waktu kuliah kalian untuk mengorbankan masa depan kalian, itu sih. Ya, mungkin itu closing statement dari Presma Universitas Islam Negeri Salatiga. Mungkin karena sudah di penghujung acara, saya Dimas Bayu Pangestu selaku MC pada acara podcast Dema Febi kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa stay tune di YouTube Dema Febi karena akan ada podcast